Datangnya dari Muammar dari Lumajang, Probolinggo. Pertanyaan ya Habib, penjelasan dari surat An-Nur, cahaya di atas cahaya itu bagaimana ya Habib? Tentang cahaya Allah, apakah Allah bercahaya? Saya mendengar salah satu ustadz menjelaskan dalam makna zahir. Rasulullah SAW bersabda, apabila cahaya Allah dengan makhluk tidak dihijab, maka seluruh alam semesta akan hancur. Apakah benar demikian ya Habib? Mohon penjelasannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama perlu kita fahami, laisa kamitslihi syai'un. Itu tidak ada khilaf pendapat ulama, karena itu nas Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan syai'. Kalau kita belajar bahasa Arab, syai' itu dikatakan ankarun nakirah, sesuatu yang sangat umum, semuanya itu syai'. Sampai dikatakan syai' huwa ma siwallah, selain Allah itu syai'. Malaikat, jin, manusia, ataupun binatang, benda-benda mati, pohon, ataupun itu udara, cahaya, kegelapan, semua selain Allah syai'. Dan Allah tidak sama dengan semua itu. Maka ketika Allah memakai kalimat cahaya, seperti Allah nurus samawati wal ard, Allah cahayanya bumi dan langit. Apa artinya? Bumi ini diberi cahaya oleh Allah, langit ini diberi cahaya oleh Allah. Apakah Allah itu berupa cahaya? Laisa kamitslihi syai'. Cahaya termasuk syai', seperti batu, seperti udara, itu syai'. Dan Allah menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan apapun. Gimana dengan hadis yang mengatakan Allah menciptakan Nabi SAW min nuri? Jadi hadis Jabir itu, innallaha awwalu ma innallaha khalaqa qabla innallaha khalaqa qabla kulli syai'in nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri an awwali syai'in khalaqa qabla asya', innallaha khalaqa qabla asya' nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah wahai Nabi? Sahabat Jabir bertanya. Nabi menjawab, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari cahaya Allah. Apa maksudnya cahaya Allah? Artinya Allah memberi cahaya kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dari cahaya ruhnya itu. Ala kulli hal, ini yang dasar yang perlu kita fahami, bahwa laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan apapun. Sehingga firman-firman Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan cahaya, 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 artinya Allah memberikan cahaya. Atau ulama mengatakan cahaya ini simbol mulia. Cahaya ini sesuatu yang simbol, menjadi simbol yang mulia, maka disandalkan kepada Allah, karena Allah zat yang termulia, dan bahasa yang bisa diucapkan manusia hanya cahaya kemuliaan itu. Tapi keyakinan ahli sunnah wal jamaah, laisa kamitslihi syai'. Oleh karena itu, hal yang semacam ini tidak dihimbau untuk membahas dengan terlalu mendetail, dengan terlalu dalam, apalagi dengan awam. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Iman tidak kuat dengan membahas semacam ini. Takwa tidak akan semakin hebat dengan membahas semacam ini. Katakan aja kepada manusia, kepada awam, kepada umat, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Udah, selesai. Tentang cahaya, Allah nur, Allah cahaya langit, Allah memberi cahaya kepada bumi, Allah memberi cahaya kepada langit. Tentang zat Allah, mahiyya, apa itu? La ya'rifullaha
illallah. Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah itu sendiri. Karena itu jangan membahas hal yang semacam ini terlalu dalam, bukan karena tidak bisa dibahas, tapi sulit dipahami. Berapa banyak hal yang sulit dipahami. Kalau kita paksakan malah nggak paham, malah menimbulkan fitnah. Contoh yang jelas, anak yang baru kelas 1 SD dipaksakan untuk paham pelajaran profesor, padahal pelajaran itu betul-betul nyata dan benar. Ketika kita paksakan memahamkan hal itu kepada anak yang masih kelas 1 SD, anak itu tidak akan paham, malah dia akan ngelantur. Dia akan memahami dengan pemahaman yang salah karena IQ-nya belum sampai ke waktu tempat mempelajari itu. Demikian juga Allah menciptakan kita dengan ilmu yang sangat terbatas, dengan akal yang sangat terbatas, sehingga memahami hal yang tidak mampu kita pahami itu sulit. Kalau dipaksakan akan timbul fitnah. Ajak umat itu untuk kuat iman dengan baca Quran, dengan tadabbur, dengan meninggalkan yang haram, dengan qiyamul lail, dengan salat, dengan zikir. Ini membuat iman kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah. Belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.